Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertawabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tahniahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi ini masih bicara tentang pembahasan menjelang Ramadan. Kita tahu bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada akhwat, dua orang yang bersaudara, aslama ma'a, dua-duanya masuk Islam dalam waktu yang sama. Tetapi salah satu dari keduanya adalah aktsar ijtihad, lebih banyak ijtihad dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta mata syahidan, sampai akhirnya Allah takdirkan dia mati syahid. Kemudian saudaranya yang lain Allah Subhanahu wa taala takdirkan diberikan usia lebih panjang, 1 tahun setelahnya, sampai dia kemudian meninggal di bulan Ramadan. Tetapi meninggal bukan mati syahid, meninggal di pembaringan. Tiba-tiba Talha ibn Ubaidillah ini bermimpi melihat kedua orang ini berada di pintu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang yang mati belakangan, yang mati dalam pembaringan itu, disuruh masuk surga lebih dahulu dibandingkan saudaranya yang mati syahid. Ketika terbangun Ubaidillah ini, Talha ibn Ubaidillah ini akhirnya diceritakan kepada para sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Hebohlah para sahabat dengan mimpi yang Talha ibn Ubaidillah. Bagaimana mungkin dua orang yang bersaudara, yang satu mati syahid, yang satu tidak, justru yang tidak mati syahid lebih duluan masuk surga dibandingkan yang mati syahid? Maka sampailah kabar ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengatakan, "Ata'jabuna min dzalika rajul?" Kenapa kalian heran dengan orang yang masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati syahid? Tentu herannya para sahabat ada alasan, karena di mata para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad itu adalah amalan tertinggi. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salat wa dirwatus salamihil jihadu fi sabilillah." Pokok urusan hidup manusia itu Islam, tiangnya Islam itu salat, dan setinggi-tinggi amalan dalam Islam itu jihad. Makanya heran para sahabat, harusnya orang yang mati syahid ini masuk surga dulu dibandingkan yang tidak mati syahid. Tapi Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian heran?
Bukankah orang ini, maksudnya orang yang tidak mati syahid ini, Allah berikan usia 1 tahun setelahnya, dan dalam 1 tahun setelahnya itu dia melaksanakan salat, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain sampai datang Ramadan. Dan di bulan Ramadan dia tidak pernah lepas daripada qiyamul lail, tidak pernah lepas daripada puasa, dan di situ ada Lailatul Qadar. Sehingga kebaikannya menjangkau saudaranya yang mati syahid. Dari sini riwayat ini, riwayat sahih ini, mimpinya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu memberikan hikmah kepada kita bahwa terkadang Ramadan ini mengangkat seseorang dibandingkan yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW membandingkan dengan orang yang mati syahid. Artinya orang yang kemudian sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka dia bisa menjangkau orang yang mati syahid masuk surga dibandingkan, atau duluan masuk surga dibandingkan mereka. Dari sini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang dirindukan surga. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW menceritakan apabila datang di permulaan Ramadan, semua pintu surga itu dibuka dan di situ diletakkan penyeru. Lah penyeru-penyeru dari pintu-pintu surga ini memanggil-manggil setiap orang yang beribadah di bulan Ramadan. Apa panggilannya? Ya bagil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, kemari masuk dari pintu sini. Jadi semua pintu-pintu surga itu diletakkan penyeru. Dan penyeru ini menyerukan kepada kita, orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, agar masuk lewat pintu-pintu itu. Jadi surga itu betul-betul merindukan orang-orang yang memakmurkan bulan Ramadan. Makanya wajar Nabi SAW adalah manusia yang memperbanyak melakukan puasa. Dan apabila masuk Ramadan, maka Nabi SAW orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan kepada para sahabat, terutama 10 akhir Ramadan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, kana Nabi SAW syadda mizarahu. Jadi kalau sampai di 10 akhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya, artinya tidak mendekati satu pun dari istri-istrinya. Untuk apa? I'tikaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ulama menyebutnya syahrul Ramadan itu adalah syahrul jannah, di mana bulan Ramadan adalah bulan surga merindukan orang-orang yang beribadah di dalam. Sedikit bicara tentang surga, ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap orang yang masuk ke dalam surga itu diberikan 4 nikmat. Dan 4 nikmat ini dibutuhkan oleh manusia di dunia. Pertama, nikmat al-badan, nikmat badan. Yang kedua, nikmatul ruh, nikmat ruh, rohani. Kemudian yang ketiga, nikmatul makan, nikmat tempat. Kemudian yang terakhir, nikmatul unsi, nikmat pasangan hidup. Dan 4 nikmat ini yang dihajarkan manusia di dunia. Makanya kenikmatan dunia itu sebenarnya miniatur kenikmatan surga. Apa yang dihajarkan di dunia, maka Allah penuhi di surga. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan 4 nikmat ini di dunia, tapi dibandingkan dengan 4 nikmat yang Allah berikan di surga, tidak ada apa-apanya.
Bagaimana orang yang tidak pernah merasakan tempat-tempatnya di dunia? Tentu surga adalah tempat yang menggantikan kesusahan manusia di dunia. Sampai-sampai Rasul mengatakan, yu'ta bi rajulin, didatangkan seorang laki-laki di hadapan Allah dari orang yang paling susah di bumi. Jadi sejak lahir, kemudian remaja, dewasa, kemudian tua sampai mati, dia tidak pernah merasakan itu. Mungkin hidupnya susah, miskin, tetapi Allah takdirkan termasuk penduduk surga. Maka orang ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah celupkan satu kali di surga, kemudian diangkat lagi. Kemudian Allah katakan kepada orang ini, hal marra bika min adzabil qabr. Apakah setelah aku celupkan kau di surga, kau masih teringat keberitaanmu di dunia? Maka dia mengatakan, wallahi ma marra bi adzabil qabr. Dia mengatakan, demi Allah, setelah aku dicelupkan satu kali di surga, seluruh keberitaan hidup yang ia rasakan di dunia itu hilang semuanya. Padahal hanya dicelupkan saja, belum dimasukkan ke dalam surga, tapi itu sudah merupakan segala kesusahan yang pernah dialami sejak dia lahir sampai mati. Dari sini Nabi SAW mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kami peruntukkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking nikmatnya, karena merupakan keberitaan semuanya. Sebab di dunia ini, anggaplah mungkin dari kecil dia susah, tiba-tiba sudah tua dia kaya raya, dia senang hidupnya umpamanya, dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia alami kan? Pasti dia akan terbayang yang susahnya dulu. Nah, setelah sukses, dia masih teringat itu dengan perkara-perkara lama. Tapi kalau orang masuk surga itu nggak akan diingat lagi kesusahan. Yang ada hanya nikmat dan nikmat saja. Yang pertama, nikmatul badan. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat badan. Di surga itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya Darus Salam, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Karena selamat semuanya, termasuk juga badannya selamat. Di surga itu tidak ada orang sakit. Di surga itu tidak ada orang sakit, semua sehat. Dan itu yang kita cari di dunia kan. Lihat orang-orang sakit itu, bagaimana mereka berangan-angan bercita-cita ingin sehat. Bahkan usia penduduk surga itu tidak akan pernah bertambah, segitu saja. Kata Nabi SAW, penduduk surga itu usianya antara 32 sampai 33 tahun saja, dan tidak akan bertambah dari situ. Artinya bahwa badannya tidak pernah tua. Maka di zaman Nabi SAW ada seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Nenek ini rajin ibadah. Tiba-tiba dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah orang sepertiku akan masuk ke dalam surga? Maka Rasul mengatakan, Nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Kalimat ini disalahpahami oleh nenek ini, kemudian dia pun pergi dan menangis, disangkanya dia tidak masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, katakan kepada nenek itu, maksud saya bukan dia tidak akan masuk surga, tapi di surga itu tidak ada nenek-nenek. Kemudian Nabi SAW membacakan sebuah ayat, inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran urban atraba. Sesungguhnya kami jadikan wanita-wanita itu perawan selamanya. Mereka tidak akan tua. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah berikan nikmat badan. Dan di antara nikmat badan Allah Subhanahu wa taala nikmat berikan nikmat makanan dan minuman.
Mereka tidak akan pernah merasakan minuman yang tidak enak ataupun makanan yang tidak enak. Semua makanan minuman enak. Bahkan kenikmatannya akan bertambah. Ulama mengatakan kalau seandainya hari ini makan apel, rasa apel pahamnya di dunia. Kalau besok kita makan apa lagi, ya rasanya gitu-gitu saja. Tetapi apelnya di surga itu hari ini makan apel, besok makan apel juga. Rasa apel hari ini akan berbeda dengan rasa apel besok, di mana rasa apel besok jauh lebih enak dibandingkan apel sekarang. Maka nanti lusa lagi makan yang sama lebih enak lagi dibandingkan sebelumnya. Begitulah kenikmatan surga, yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Makan apapun setiap hari itu akan lebih lezat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat badan, di antaranya nikmat minuman. Minuman di surga itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sungai-sungai. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungai yang tetap di surga itu ada empat. Pertama, air yang tidak pernah berubah. Maksudnya air yang tidak pernah berubah itu tidak pernah keruh. Kalau kita di dunia ini, seperti mungkin di depan saya ini ada air mineral, kita mau beli air bersih itu harus beli dulu, itu pun dibotolin dengan itu. Tetapi di surga itu betul-betul alirannya itu memang air yang sangat jernih, yang tidak pernah berubah. Allah mengatakan ghaira asin, artinya tidak pernah berubah sama sekali. Kejernihannya itu tidak pernah berubah. Kalau dulu kita masih kecil di kampung-kampung itu, sungai-sungai itu masih nampak gitu kejernihannya. Nah, sekarang sudah 2 bulan, nggak seperti dulu ketika masih kecil, sudah berubah. Kemudian juga Allah mengatakan min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Allah berikan satu sungai itu semua air susu. Air susu di dunia ini harus diperah dulu kan itu. Dari sapi kalau itu susu sapi, dari kambing kalau susu kambing, atau dari unta kalau itu susu unta. Tapi ini tidak Allah berikan satu aliran semuanya air susu. Kemudian juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min khamrin ladzatin lisyaribin. Jadi ada satu sungai itu semua khamr. Ada hadis yang mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Sebagian para ulama berselisih pendapat, apakah orang yang pernah mabuk di bumi dia tidak akan pernah minum khamr di surga? Ada yang memahami zahir hadis memang seperti itu, sehingga muncul kaidah fikih dan mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Jadi barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka Allah akan harapkan selamanya. Kita sudah sediakan khamr di surga, jangan tergesa-gesa minum di dunia. Karena orang yang minum di dunia maka diharapkan di surga. Dia bisa minum yang lainnya, tapi khamr dia tidak akan minum. Sama dengan laki-laki yang menggunakan emas gitu, perhiasan emas, karena laki-laki itu pakai emas gitu. Maka ketika dia kemudian menyegerakan sebelum waktunya, maka Allah harapkan selamanya. Ada pendapat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya barang siapa yang minum khamr di dunia itu dan dia tidak bertobat, dia meninggal saat minum khamr, bagi mereka yang diharapkan tidak akan minum khamr di surga. Tapi kalau dia bertobat, kemudian dia tidak mengulangi lagi meminum khamr, kemudian meninggal dan sudah bertobat, maka dia tetap minum khamr, karena di surga itu semua haram. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, ada aliran baru yang musaffah. Musaffah itu sudah tersaring di dunia ini dari madu. Harus mencari dulu kan. Ada disebut dengan nakhlul jabali, nyari di gunung-gunung. Ada disebut dengan nakhlul asjar, nyari di pohon-pohon ini. Ada yang disebut dengan tawar peliharaan. Tetapi di surga tidak.
Dari sini saja kita sudah dapat gambaran betapa indahnya kehidupan surga itu. Jadi badan kita itu betul-betul dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanan penduduk surga itu pertama kali masuk ke dalam surga, maka penduduk surga akan memakan kabilil hut. Kabilil hut itu artinya hatinya ikan paus. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasul menanyakan soal apa makanan yang pertama dimakan penduduk surga, maka Nabi SAW ketika itu mengatakan besok jawabannya. Karena bagaimanapun Rasul tidak mungkin menjawab dengan hawa nafsu. Dia harus menunggu Jibril memberitahu kabarnya. Tapi sudah hampir 1 bulan Jibril tak turun-turun. Sehingga kemudian Nabi SAW sesak dadanya, karena dia harus memberikan jawaban yang sudah dijanjikan kepada orang-orang musyrik. Ketika Rasul sudah sempit dan sesak dadanya, tiba-tiba kemudian Jibril pun turun dan memberikan jawaban. Kemudian Jibril memberitahu bahwa awal apa yang dimakan penduduk surga adalah kabilil hut. Kabilil hut artinya hatinya ikan paus. Ya tentu bukan paus yang kita kenal sekarang di dunia, karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan perbedaan surga atau kesamaan surga dengan dunia itu hanya pada nama. Ingat ya. Jadi hanya pada nama saja kesamaan, bukan pada hakikat. Umpamanya di surga ada pisang, di dunia juga ada pisang. Pisangnya surga tentu akan berbeda dengan pisangnya dunia. Di surga ada kurma, kemudian di dunia juga ada kurma. Kurma surga dengan dunia akan berbeda rasanya, dan begitu seterusnya, termasuk juga hakikat paus. Untuk pausnya di surga akan berbeda dengan pausnya di dunia. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, setelah kemudian penduduk surga masuk memakan hati ikan paus, Allah katakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtaq. Kemudian mereka akan diberikan buah-buahan. Baru setelah itu mereka diberikan makanan dari daging yang mereka sukai. Sebagian pakar kesehatan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan buah-buahan, makan buah-buahan, baru disebutkan makan buah, makan daging gitu. Konon katanya bahwa orang yang sebelum makan dia makan buah itu akan menyehatkan usus, sehingga akan menyehatkan badan. Sehingga pakar-pakar kesehatan mengatakan dianjurkan sebelum makan itu makan buah dulu. Dan itu dilihat daripada tertib Al-Quran. Jadi teori kesehatan ini juga dilihat daripada tertib Al-Quran. Al-Quran menyebutnya buah-buahan dulu baru makan, gitu. Kalau kita kan sehari-hari justru habis makan buah ya. Tapi Al-Quran terbalik, buah dulu baru makan, dan itu sesuai dengan kesehatan. Kemudian Allah mengatakan walah min tayr. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat tayr dengan nakirah. Dan dalam ilmu usul fikih itu wan nakiratul mudhafu tufidul umum. Lafaz nakirah yang diidhafahkan itu maka memiliki makna umum. Jadi semua daging-dagingan di surga itu disebut tayr. Tayr itu artinya terbang ya, itu disebut tayr. Makanya bahasa Arabnya pesawat terbang itu adalah tayr. Artinya di sini maksudnya apa? Tidak ada satupun binatang di surga itu jenisnya dawab. Dawab itu artinya yang berjalan di bumi itu disebut dawab. Kayak ayam, kambing, sapi itu disebut dawab. Di surga tidak ada dawab. Tidak ada yang jalannya di bawah, itu tidak ada. Tapi semua binatang itu disebut tayra dalam Quran. Artinya semuanya terbang. Jadi kambing terbang, sapi terbang, semua terbang. Enggak ada binatang yang kayak di bumi melata gitu berjalan sudah.
Karena memang di surga sendiri alaaqatul ardi bil insani sudah tidak ada. Hubungan antara bumi dengan manusia sudah tidak ada, artinya tidak ada gravitasi di sana. Sehingga semua dikatakan thairah. Makanya Allah mengatakan walah bi thairah. Semua binatang di surga itu disebut thair. Thair itu artinya terbang, artinya semua bisa terbang. Bahkan kita juga terbang. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti Rasul ketika mengisahkan Ja'far at-Tayyah. Kenapa Ja'far itu disebut Tayyah? Tayyah itu artinya terbang. Jadi ketika Ja'far dalam perang Yarmuk itu ditempas tangan kanannya sampai putus, kemudian ditempas tangan kirinya putus lagi. Nabi SAW berada di Madinah. Orang ini berperang di Yarmuk. Jibril memberitahu bahwa kedua tangan Ja'far itu terputus, ditebas oleh musuh. Maka Nabi SAW sedih karena Ja'far itu kan pamannya. Satu di antara pamannya masuk Islam itu Ja'far bin Abi Thalib. Rasul sedih pamannya bisa sampai kemudian terputus kedua tangan di dalam perang itu. Tapi Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah sudah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan kedua sayap yatiru fil jannah haitsu syaa, kata Rasul. Maka dia akan terbang di surga sesuai dengan kehendaknya ke sana kemari. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam hadis qudsi ketika mendatangkan para pakar Quran, orang-orang yang gemar membaca Quran, orang-orang yang gemar menghafal Quran, didatangkan di surga. Dari sini juga ada pendalilan bahwa Quran itu tidak hanya dibaca di bumi, tetapi Quran juga akan dibaca di surga. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan untuk para penghafal Quran, penggemar Quran yang suka baca-baca Quran. Kemudian Allah katakan iqra, baca. Suruh baca. Kemudian apa? Warta, terbanglah ke atas. Menunjukkan penduduk surga itu terbang gitu ya. Karena dia mengatakan, Allah mengatakan iqra, baca. Warta, naik ke atas, terbanglah ke atas. Tentukan tingkatan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu, tingkatanmu di surga disesuaikan dengan ayat yang terakhir kau baca di dunia. Dari sini juga ada istinbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa tingkatan di surga itu ada yang mengatakan sejumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang mengatakan sejumlah huruf dalam Al-Quran. Kalau sejumlah ayat dalam Al-Quran berarti tingkatan surga itu banyak kan itu, 6.600 lebih kan itu. Dan akan lebih banyak lagi tingkatan itu bagi berpendapat bahwa tingkatan surga itu sejumlah huruf. Huruf dalam Al-Quran banyak sekali. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu jarak antara langit dan bumi. Adapun hadis Nabi SAW, inna fil jannati mi'atu darajat. Di surga itu ada 100 derajat tingkatan. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan para mujahid di jalan Allah. Maksudnya yang 100 tingkatan ini khusus orang-orang yang mati syahid. Dari sekian banyak tingkatan-tingkatan di surga itu, kalau memang dari pendapat yang mengatakan sejumlah ayat berarti 6.000 lebih tingkatan. Tapi yang mengatakan sejumlah huruf berarti lebih banyak lagi. Lah yang 100 itu bagian daripada tingkatan tersebut yang Allah khususkan kepada para mujahidin. Dan ingat, sifat surga itu berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu kan darokah, kalau surga itu darajah, itu beda. Kenapa? Jadi surga itu semakin tinggi tingkatannya, maka semakin indah kedudukannya. Tapi neraka itu semakin bawah tempatnya, semakin buruk kedudukannya. Makanya ada istilah al-jannatu darajah wan naru darakah. Surga itu naik ke atas, tapi neraka itu turun ke bawah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu nikmatul badan namanya. Nikmat makanan, nikmat minuman,
Bahkan luar biasa, di surga itu makan minum tapi tidak kencing, tidak ada. Di dunia ini penyakit kan, Anda makan minum 3 hari tidak masuk rumah sakit kan? Tapi di surga itu tidak ada. Minum banyak, makan banyak, tapi tidak ada buang hajat. Kalau sudah tidak buang hajat, berarti tidak ada toilet di surga itu. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, di surga toilet enggak ada toilet di surga itu. Makan minum tapi tidak pernah buang hajat. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Rasul mengatakan dengan cara berkeringat. Jadi keringat itulah pengganti daripada buang hajat, baik kencing ataupun berak. Dan keringatnya penuh surga, kata Nabi SAW, baunya seperti minyak kasturi. Keringatnya saja baunya seperti minyak kasturi. Antum tahu minyak kasturi? Minyak kasturi itu diambil dari darahnya kancil menjangan ya. Jadi kancil liar, hutan-hutan itu kalau sudah lari kencang, nanti di lehernya itu ada gumpalan darah sedikit. Darah itu yang diambil itulah minyak kasturi ya. Tapi tentu minyak kasturi di bumi dengan di dunia beda. Sekali lagi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kesamaan itu hanya dalam nama, bukan dalam hakikat. Tentu minyak kasturi yang ada di surga jauh lebih harum dibandingkan minyak kasturi yang ada di bumi. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW menceritakan tentang wanita-wanita yang tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Kemudian disebut wanita-wanita yang telanjang tetapi berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok seperti punuk unta. Kata Nabi SAW, lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Maka wanita ini tidak akan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Padahal bau surga itu tercium antara jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat arba'ina sanatan, Anda berjalan 40 tahun tidak berhenti, segitulah bau surga sudah tercium. Artinya bahwa minyak di surga itu luar biasa harum. Perjalanan 40 tahun sudah kecium gitu ya. Kalau kita minyak kasturi kita pakai di sini belum tentu di luar sana kecium kan gitu. Yang kecium lain pula kan. Artinya bahwa minyak surga itu berbeda dengan minyak di bumi. Bukan hanya sekedar tidak buang hajat, di surga itu tidak meludah. Di surga itu tidak ada dahak gitu ya. Tidak ada umbelan gitu ya kalau dari hidung itu. Bahkan di surga itu luar biasa, wanitanya tidak haid, wanitanya tidak nifas, tidak ada sesuatu yang dibenci manusia. Makanya disebut darussalam. Nah itu disebut nikmatul badan. Kemudian yang kedua, nikmatul ruh. Nikmatul ruh itu penduduk surga Allah berikan ruh yang tenang. Kenapa? Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam surga itu kal qalbil wahid, seperti satu hati. Jadi ruhnya itu tenang. Surga itu ada 3 macam. Ada surga di dunia, ada surga di alam kubur, ada surga yang nanti pada hari kiamat setelah dikumpulkan di padang mahsyar. Kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak pernah merasakan surga di dunia, jangan harap dia merasakan surga di akhirat. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, jangan harap dia merasakan surga akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Dan apa itu surga dunia yang menentukan surga akhirat itu? Kata beliau, arti al-jannatu fid dunya di sini adalah itminanul qalbi, ketenangan hati. Surga dunia itu maksudnya ketenangan hati. Dan ketenangan hati tidak akan diraih di dunia ini kecuali dengan zikrullah azza wa jalla. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah tenang hati.
dan ketenangan hati karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya karena sholat, karena puasa, karena sedekah, karena bermajlis ilmu. Pokoknya apapun yang mendekatkan dia dan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, maka kehidupannya akan lapang. Ketika kehidupannya akan lapang, maka dia akan bahagia yang sesungguhnya. Lah ketika dia mati, orang-orang seperti ini akan masuk ke surga yang kedua yang disebut dengan nikmatul kubur. Maka ini surga kedua di kuburan. Nikmat kubur itu surga kedua. Karena nikmat kubur itu lebih nikmat dibandingkan kenikmatan dunia. Gambarkan seperti apa orang nikmat di dunia itu, maka nikmat kubur jauh lebih nikmat lagi. Orang kalau sudah mendapatkan nikmat kubur, dipastikan dia masuk surga. Sebagaimana orang yang mendapatkan ketenangan hati di bumi, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan soal neraka dan surga, maka Utsman rautnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika diingatkan tentang nikmat kubur dan azab kubur, maka Utsman menangis. Jika ditanya apa penyebabnya, maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka, karena azab kubur itu hufran min hufarin nar, dan nikmat kubur itu raudun min riyadil jannah. Adapun azab kubur satu lubang menuju neraka, adapun nikmat kubur satu taman menuju taman-taman surga. Jadi siapa yang mendapatkan surga di bumi, mendapatkan ketenangan karena berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga yang kedua di kuburan disebut dengan nikmat kubur. Bagi siapa yang mendapatkan surga di kuburan disebut nikmat kubur, maka dipastikan dia mendapatkan surga yang sesungguhnya, yang disebut dengan jannatul na'im. Lah di dunia saja, orang kalau tenang hatinya, seolah-olah tidak ada masalah, hidup bahagia. Di surga itu seperti itu. Orang yang masuk surga itu Allah buat satu hati. Makanya Allah mengatakan, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut di hati-hati penduduk surga itu kedengkian, dendam, marah, hasad, semua penyakit hati dicabut ada. Sehingga ketika masuk dalam surga, satu yang lainnya itu sudah saling bersaudara. Anda hidup di bumi saja punya tetangga rese, kita ini sudah gak tenang hidup. Ini padahal di satu komplek ini bagus semua tetangganya. Gara-gara satu tetangga di samping rumah gitu ya, buat masalah, buat ulah, kita sudah gak tenang. Gimana kalau satu komplek bermasalah gitu, lebih tidak tenang lagi. Nah itu baru satu orang yang kemudian menyakiti kita saja sudah gak tenang hidupnya. Dan di surga gak ada yang seperti itu. Karena di surga itu dicabut semua iri, semua dendam, semua marah, emosi, tidak ada. Masuk ke dalam surga itu min ghillin ikhwan. Memang betul-betul bersaudara. Dan itu disebut nikmatul ruh. Allah berikan nikmat ruh kepada kita. Kemudian yang ketiga, nikmatul makan. Nikmat tempat. Di surga itu semua tempat itu nikmat, baik taman-tamannya, kebun-kebunnya, rumah-rumahnya, istana-istananya, semua nikmat. Dan itu disebut nikmatul makan. Dan yang terakhir nikmatul uns. Nikmat al-uns itu artinya teman kita di surga, baik pasangan ataupun para pelayan. Orang-orang yang pertama masuk surga disebutkan mereka adalah yang pertama fuqara, orang-orang fakir. Sebelum orang kaya jaraknya setengah hari kehidupan akhirat, bukan setengah hari kehidupan dunia. Dan setengah hari kehidupan akhirat itu berapa? 500 tahun ya. Karena satu harinya 1000 tahun, berarti setengah harinya 500 tahun. Orang miskin dulu masuk, baru 500 tahun setelahnya orang kaya, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, penduduk surga itu kebanyakan laki-laki. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan bidadari? Karena perempuan dunia ini kebanyakan masuk neraka.
Makanya sebagai gantinya Allah ciptakan banyak bidadari. Kenapa kemudian perempuan itu banyak masuk neraka dan kenapa kemudian laki-laki banyak masuk surga? Nabi SAW menjelaskan, "Ittala'tun nar fa idza aktsaru ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, rupanya kebanyakan penduduknya perempuan. Kemudian para sahabat bertanya, apa mereka tidak sholat wahai Rasul? Sholat mereka. Apa tidak puasa? Puasa juga. Apa tidak sedekah? Sedekah. Apa tidak haji? Artinya secara ibadah tidak tercela. Nah, kenapa mereka tidak masuk surga? Rupanya cuma satu kesalahan, walakinna yakfurna asyrik. Karena wanita-wanita itu suka kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Kemudian Rasul mencontohkan apabila seorang suami berbuat baik sepanjang ayat. Ingat, Rasul mengatakan sepanjang ayatnya asyra dahr. Kemudian satu kali melakukan kesalahan, maka wanita itu biasanya terucapkan kalimat, engkau tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun kepadanya. Dia lupa dengan kebaikan. Ya. Dan itu sifat yang fitri, ingat ya. Itu sifat fitri. Fitri itu maksudnya melekat di perempuan, kecuali wanita-wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kalau kita sudah tahu sifat fitri, bapak-bapak harus lebih sabar menghadapi perempuan. Karena ada sifat fitri. Ya. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak melakukan kesalahan itu, tiba-tiba kemudian istri mengatakan, memanglah kau ini suami yang tega, gak pernah berbuat baik sama saya. Padahal sudah ngasih rumah, ngasih tempat, ngasih anak-anaknya udah 10. Dibilang gak pernah berbuat baik, gak punya perasaan, gak macam-macam gitu. Itu sifat fitri, kita harus sabar, gak usah dilayani. Itu sifat fitri di situ. Dan dengan sebab itu pula dia masuk neraka. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan seperti itu. Lalu kenapa laki-laki itu kebanyakan masuk surga? Karena ada sifat sabar. Makanya saya katakan yang banyak memasukkan laki-laki ke surga itu sabar. Sabar menghadapi istrinya, sabar menghadapi anak-anaknya, sabar ketika beribadah. Itu yang menjadikan kemudian kenapa penduduk surga kebanyakan laki-laki dan kenapa pula penduduk neraka kebanyakan perempuan. Ada pun wanita-wanita yang masuk surga. Wanita-wanita di surga itu ada 4 macam. Ada yang disebut sayyidatun nisa, pemimpinnya para wanita, dan itu ada 4 orang. Pertama Khadijah, yang kedua Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Kemudian Maryam bintu Imran, ibunda daripada Isa bin Maryam. Kemudian Fatimah putri Nabi SAW. Inilah yang akan menjadi para pemimpin wanita di surga. Kemudian yang kedua bidadari. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan keindahannya luar biasa dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sampai kalau seandainya kondenya bidadari itu jatuh ke bumi itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kemudian yang ketiga wanita-wanita dunia yang masuk surga. Wanita-wanita dunia yang masuk surga, dan mereka jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Karena bidadari tercipta tanpa sebuah kesulitan. Kalau wanita dunia ini kan masuk surga karena sebuah kesulitan. Mereka harus sholat, harus sabar, harus syukur, macam-macam baru bisa masuk surga. Makanya kedudukan mereka jauh lebih mulia dibandingkan bidadari. Kemudian ada disebut wasifat. Wasifat itu para beban. Ada yang mengatakan setiap satu bidadari itu ada 70 pembantu. Dan setiap satu pembantu ada disebut wasifat. Ada lagi pembantu yang lain. Ya. Jadi kebanyakan memang perempuan, tetapi kebanyakan perempuan yang diciptakan oleh Allah di surga. Khadimat dan wasifat namanya. Khadimat dan wasifat. Adapun kenikmatan yang lain yang masuk dalam surga adalah anak-anak yang mati sebelum balik, baik dia keturunan mukmin ataupun kafir. Maka mereka disebut wildanul mukhalladun. Jadi kalau belum balik dia meninggal, maka akan diberikan oleh Allah kenikmatan bayi-bayi orang kafir ini masuk surga dan dijadikan para pelayan. Wildanul mukhalladun bi aqwabin wa abarin wa min ka'sin bima'in. Allah mengatakan ada wildan, anak-anak kecil yang melayan kita kesana kemari, bawa minuman, bawa makanan gitu. Itu disebut wildan. Ada yang mengatakan wildan di sini bayi-bayi
orang-orang kafir yang mati sebelum balik. Mereka masuk surga. Sebab kalau sudah balik, maka agama mereka dinisbatkan kepada agama ayatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu maulud yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang terlahir fitrah, bapak yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Dan Allah tidak katakan, Rasul tidak katakan bapak yang menjadikan dia Muslim. Karena memang bayi semua terlahir Muslim. Ya, maka tidak perlu disebut dan bapaknya menjadikan dia Muslim. Rasul yang menyebutkan 3 agama saja. Bapak yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi, titik sampai di sini hadisnya. Dan tidak ada yang keempat, bapak yang menjadikan Muslim, tidak. Karena semua bayi terlahir Muslim. Makanya wajar kalau bayi orang kafir kemudian mati sebelum balik tetap masuk surga. Tapi mereka akan jadi para pelayan. Ya, pelayan di surga sudah lumayan ya. Terasnya surga saja dibandingkan istana raja siapa di sini jauh lebih mulia dibandingkan bangunan yang ada di dunia. Terasnya saja. Jadi kalau aku tinggal di terasnya surga untung. Maksudnya. Nah, ini diantaranya kenikmatan surga. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum. Ada tanya?